Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan semangat terus ya. Perkenalkan, saya Santoso Adi Wibowo dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi, Institut Teknologi Sumatera. Di video ini, saya bakal ngajak kalian ngobrol santai, tapi serius dikit soal hal yang penting banget dalam dunia kerja, yaitu K3, alias keselamatan dan kesehatan kerja. Topik kita kali ini fokus ke standar operasional dan penggunaan alat pelindung diri, atau biasa disebut dengan APD, khususnya di industri manufaktur. Kenapa sih ini penting? Soalnya, tanpa SOP dan APD yang benar, risiko kecelakaan kerja bisa semakin tinggi, apalagi di dunia industri yang penuh alat berat dan bahan berbahaya. Nah, daripada cuma dengar istilah K3 doang tanpa ngerti maksudnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Gak ribet kok, santai aja, tapi tetap masuk logika teknik. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakangnya dulu nih. Jadi gini, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan cuma aturan buat nyuruh orang pakai helm atau rompi doang ya. Lebih dari itu, K3 tuh ada buat ngasih perlindungan ke semua orang yang terlibat di tempat kerja, baik dari bahaya fisik, kimia, sampai risiko mental kayak stres berlebih. Kalau kita lihat dari definisinya, menurut Ridley, K3 adalah proses untuk menjaga keselamatan tenaga kerja lewat identifikasi bahaya dan upaya pengendaliannya. Jadi, bukan nunggu kejadian dulu, tapi dicegah sejak awal. Sedangkan menurut Heinrich, sekitar 88% kecelakaan kerja itu disebabkan oleh tindakan manusia, alias human error. Artinya, banyak kecelakaan itu sebenarnya bisa dicegah atau kita punya pengetahuan dan kebiasaan kerja yang benar. Nah, disinilah pentingnya SOP dan APD tadi. Dua senjata utama biar kita bisa kerja aman, lancar, dan pastinya selamat sampai pulang. Sekarang kita bahas dikit soal sejarahnya. Jadi, ketika itu bukan hal yang baru ya. Sejak zaman revolusi industri di abad ke-18, orang-orang udah mulai sadar kalau kerja di pabrik itu punya risiko tinggi. Bayangin aja, dulu orang kerja di tempat gelap, bising, nggak pakai alat pelindung sama sekali. Dan kecelakaan dianggap hal biasa. Nah, semakin kesini, kesadaran soal keselamatan kerja mulai naik. Negara-negara maju kayak Inggris dan Amerika mulai bikin aturan soal keselamatan kerja. Dan itu jadi acuan banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, perhatian serius soal K3 dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ini jadi tonggak penting yang mewajibkan semua tempat kerja, termasuk pabrik dan proyek industri, buat melindungi keselamatan pekerjanya. Dari situ, berkembang deh berbagai regulasi, standar, dan pelatihan K3 yang kita kenal sekarang. Jadi, kalau kita disuruh pakai APD atau briefing K3, itu bukan nyusahin, tapi bentuk kemajuan dan perlindungan untuk kita semua. Oke brosis, sekarang kita bahas soal jenis produksi di industri manufaktur. Jadi, industri manufaktur itu adalah tempat di mana bahan mentah diolah jadi menjadi barang jadi. Bisa berupa alat, makanan, kendaraan, elektronik, pokoknya semua yang biasa kita pakai sehari-hari dah. Nah, berdasarkan skala dan jenis prosesnya, produksi di industri manufaktur biasanya dibagi jadi 3. Yang pertama, ada produksi massal. Produksi jenis ini cocok buat barang-barang yang diproduksi dalam jumlah besar, kayak motor, mobil, atau botol minuman. Prosesnya serba otomatis dan pakai mesin-mesin besar. Di sini, SOP dan APD wajib ketat, karena resikonya yang sangat tinggi. Mulai dari mesin berat sampai bahan kimia. Dan yang kedua ada produksi batch. Kalau produksi batch itu produksinya per kelompok atau per batch. Misalnya bikin 500 botol sabun cair dulu baru lanjut ke produk lainnya. Ini umum banget di industri makanan, minuman, atau kosmetik. Risiko kerja tetap ada, tapi fleksibel dibandingkan massal. Dan yang terakhir ada produksi job order. Nah, kalau yang ini lebih ke sistem pesanan. Produknya dibuat khusus, sesuai permintaan konsumen. Biasanya sih skala kecil, tapi butuh ketelitian tinggi. Contohnya, bikin alat ukur custom untuk industri tertentu. Meskipun kecil,
bahaya tetap ada. Apalagi kalau harus bongkar pasang alat elektronik atau kerja di area yang sempit. Tiap jenis produksi punya risiko kerja yang berbeda-beda. Makanya penting banget SOP dan APD disesuaikan sama tipe industrinya ya. Nggak bisa asal-asal pukul rata ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan serius ya, yaitu soal potensi bahaya di industri manufaktur. Jadi, saat kita kerja, bahaya itu bisa datang dari mana aja, dan kadang tanpa kita sadari. Secara umum, potensi bahaya bisa dibagi jadi beberapa kategori. Yuk kita bahas satu-satu, biar nggak kaget kalau nanti terjun langsung ke dunia kerja. Yang pertama, ada bahaya fisik. Ini yang paling umum. Contohnya, kayak kebisingan, suhu ekstrim, getaran dari mesin, atau benda tajam dan berat. Kalau nggak pakai APD yang sesuai, bisa-bisa telinga rusak atau jari luka parah. Yang kedua, ada bahaya kimia. Nah, ini sering kejadian di pabrik. Misalnya, paparan gas beracun, cairan kimia yang korosif, atau debu bahan berbahaya. Kalau sampai terhirup atau terkena kulit, bisa bikin iritasi, pusing, bahkan keracunan. Yang keempat ada bahaya ergonomi. Kalau yang ini sih lebih ke posisi kerja yang gak ideal. Contohnya, duduk terlalu lama, ngangkat barang dengan posisi salah, atau gerakan yang diulang-ulang terus. Efeknya bisa bikin pegal, nyeri punggung, sampai cedera otot. Yang terakhir ada bahaya psikososial. Bahaya yang sering dianggap sepele ini seperti stres, tekanan kerja, konflik sama rekan kerja, atau lembur terus-menerus. Kalau nggak ditangani, bisa berdampak ke kesehatan mental dan produksi aktivitas kerja. Nah, semua bahaya ini harus diidentifikasi sejak awal. Kenapa? Biar kita bisa nentuin langkah-langkah pencegahan yang tepat dan pastinya ngurangin resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.